Sebelum kita masuk ke materinya, maka akan saya ingatkan lagi, dalam materi ini, teman-teman semua harus menguasai konsep dasar trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspa dalam video Kuliah Teknokrat. Baiklah semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang geometri ruang. Pada video sebelumnya, saya telah memberikan penjelasan mengenai jarak pada ruang. Di mana apabila kita akan mencari jarak pada sebuah ruang, maka kita harus menentukan dulu garis terpendek yang menghubungkan antara dua buah bidang, dua buah garis, ataupun titik dengan titik. Pada video kali ini, kita akan mencari besarnya sudut yang berada dalam ruang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa dapat mengetahui ataupun mengukur besarnya sudut yang dibentuk antara garis dengan garis, bidang dengan bidang, ataupun garis dengan bidang. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, maka akan saya ingatkan lagi, dalam materi ini, teman-teman semua harus menguasai konsep dasar trigonometri, di mana ada 3 kriteria trigonometri, ada sinus, ada kosinus, dan ada tangen. Agar mahasiswa sekalian dapat menguasai materi ini dengan baik, maka kalian harus bisa hafal dengan beberapa sudut-sudut istimewa yang terdapat di geometri. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Saya bacakan dulu soalnya. Diketahui limas beraturan T, A, B, C, D dengan rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak 6/2 cm. Titik P merupakan titik tengah alas limas. Jika antara garis PT dan AT membentuk sudut lambda, besar sudut lambda adalah titik-titik-titik. Baiklah, untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita gambar limas T, A, B, C, D sebagai berikut. Baik, saya gambarkan limas T, A, B, C, D. Nah, seperti yang kita pelajari, penamaan dalam sistem bangun ruang itu dinamai dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Maka didapatkan di sini T, A, B, C, D dengan rusuk alasnya 6 dan rusuk tegaknya 6/2. Selanjutnya diketahui titik P merupakan titik tengah alas limas. Nah, yang dinamakan dengan titik tengah alas limas berarti dia merupakan titik pertemuan antara dua diagonal pada limas. Maka kalau digambarkan akan sebagai berikut. Nah, titik P itu adalah titik di tengah-tengah antara diagonal BD dan AC. Kemudian, jika antara garis PT dan AT membentuk sudut lambda, kita gambar dulu garis PT-nya. Ini adalah garis PT dan ini AT. Membentuk sudut lambda, di sini ada lambda, maka tentukan besar sudut lambda tersebut. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam mempelajari ini, maka saya akan mengeluarkan gambar segitiga APT. Nah, sehingga terbentuk gambar sebagai berikut. Ini A, ini P, dan ini T. Segitiga APT merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di P. Baik, diketahui bahwa AP itu merupakan setengah dari diagonal AC. Ya, saya tuliskan di sini. AP adalah setengah dari diagonal AC. Karena dia merupakan titik tengah dari alas. Oleh karena itu, kita ingat kembali seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya bahwa apabila mencari diagonal dari sebuah persegi, maka dapat langsung kita substitusikan di A/2. Sehingga kita tulis di sini setengah dikali A-nya adalah 6, kemudian kita beri akar 2. Sehingga kita dapatkan
3 akar 2. Nah, kita dapatkan panjang AP adalah 3 akar 2. Sudut lambdanya berada di sini. Baik, kemudian yang akan kita cari adalah besarnya sudut lambda. Maka dalam perhitungan sinus, kita harus mencari dulu panjangnya AT. Nah, ternyata panjangnya AT telah diketahui di soal bahwa panjang dari rusuk tegak adalah 6 akar 2. Maka kita tuliskan di sini 6 akar 2. Nah, telah diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan sudut di depan, sisi di depan sudutnya 3 akar 2 dan sisi miringnya 6 akar 2, maka kalau kita lihat perbandingan antara dua sisi segitiga siku-siku ini, kita dapat menggunakan aturan sinus, ya, karena telah diketahui sisi depan dan sisi miringnya. Apabila yang diketahui sisi samping dan sisi miring, maka teman-teman bisa menggunakan aturan kosinus, dan apabila diketahui depan dan samping bisa menggunakan aturan tangen. Cukup jelas ya? Maka di sini saya bisa menggunakan perbandingan sinus lambda sama dengan, kita lihat segitiga APT, sisi depannya adalah AP, dan sisi miringnya adalah AT. Baik, sehingga kita dapatkan AP telah kita hitung tadi adalah 3 akar 2 dan AT adalah 6 akar 2. Sehingga kita dapatkan 3 akar 2 per 6 akar 2. Nah, selanjutnya kita harus menyederhanakan dulu bentuk pecahan ini. Karena kedua pembilang dan penyebut memiliki akar 2, maka bisa kita cancel out, bisa kita bagi. Kemudian menghasilkan 3 per 6. Nah, 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Ya. Maka telah kita dapatkan bahwa sinus dari lambda sama dengan setengah. Oleh karena itu, yang ditanya adalah besar sudut lambdanya. Maka kita harus mencari berapa sudut yang nilai sinusnya adalah setengah. Apakah 0, 30, 45, 60, ataupun 90 derajat. Ya. Nah, baik, dikarenakan ini merupakan sudut istimewa, maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai lambdanya, yaitu lambda sama dengan 30 derajat. Ya, karena nilai sinus 30 derajat sama dengan setengah. Baik, maka jawaban dari soal nomor 1 yaitu besar sudut yang dibentuk antara garis PT dan AT yaitu lambda sebesar 30 derajat. Baiklah, kita ke soal yang kedua. Baik, sekarang kita ke soal yang kedua. Saya bacakan soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang AFH dan bidang BDHF, maka sinus alfa sama dengan titik. Nah, baik. Apabila soal pertama tadi adalah limas, maka di sini kita akan membahas mengenai kubus. Sama seperti soal sebelumnya, kita harus menggambar terlebih dahulu kubus ABCDEFGH. Baik, saya gambar terlebih dahulu kubusnya. Kemudian kita namai titik sudutnya ABCD EFGH. Baik. Dengan panjang rusuk 6 cm. Jika alfa adalah sudut antara bidang AFH dan bidang BDHF, maka kita harus membentuk dulu gambar kedua bidang ini. Jadi ada bidang segitiga AFH dan bidang segi 4 BDHF. Di sini misal saya gambar dulu bidang AFH. Coba saya ganti warnanya, mungkin agak lebih jelas. Baik, kita buat bidang AFH. Ini AFH. Nah, terlihat sebuah segitiga miring. Kemudian kita ada bidang BDHF. Oke, ini BDHF. Nah, ini merupakan
segi 4 yang tegak atau juga biasa disebut sebagai bidang diagonal dari sebuah ruang. Baik, nah kita akan mencari besarnya sudut antara kedua bidang ini. Nah, caranya adalah kita cari masing-masing sumbu simetri antara kedua bangun, kemudian kita cari sudutnya. Oleh karena itu, dari titik A kita tarik ke atas, dikarenakan segitiga AFH ini merupakan segitiga sama kaki, dapat terlihat ya bahwa AF sama dengan AH, karena sama-sama merupakan diagonal bidang dari sebuah kubus, maka untuk garis tingginya bisa kita tarik ke atas seperti ini. Misalkan ini kita beri nama titik X. Kemudian untuk pertengahan bidang BDHF kita tarik ke bawah, misalkan ini kita namai sudut titik Y. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa alfanya itu adalah ini. Nah, ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua bidang tersebut ya. Nah, atau dapat juga terlihat bahwa kedua bidang ini membentuk sebuah sudut yang bisa kita buat sebuah segitiga bantu di bawahnya. Kita hubungkan titik A dengan titik Y sehingga dihasilkan sebuah segitiga baru yaitu segitiga AXY. Nah, baik, akan saya gambarkan segitiga AXY-nya di sini. Oke, ini adalah A, ini X, dan ini Y. Nah, dapat terlihat bahwa segitiga AXY ini merupakan segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat berada di sudut Y. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mencari sudut alfa. Nah, ini adalah sudut alfanya. Nah, berapakah besar sudut alfa? Tentunya di sini kita akan membandingkan sisi ataupun sudut-sudut yang ada pada segitiga. Nah, baik. Sekarang kita lihat yang diketahui dari soal adalah XY. Perhatikan panjang XY sama dengan panjang CG di sini ya. Jadi karena si XY dan CG ini merupakan rusuk tegak dari sebuah kubus, maka dapat kita tulis XY sama dengan 6 cm. Baik, selanjutnya kita bayangkan bahwa XY itu adalah garis tegak dari sebuah bangun, yang mana pasti dia akan tegak lurus dengan alasnya, sehingga dia pasti akan tegak lurus dengan AY. Maka kita lihat AY di sini merupakan setengah dari diagonal bidangnya, setengah dari AC. Maka saya tuliskan di sini AY sama dengan setengah AC. Nah, ini mirip juga seperti contoh sebelumnya ya. Dan besar rusuknya juga 6, maka kita tulis di sini adalah setengah dikali AC, karena panjang rusuknya 6, maka AC adalah 6/2. 6/2, maka kita ketahui bahwa setengahnya adalah 3/2. Nah, bisa kita tuliskan di sini bahwa ini adalah 3/2. Baik, selanjutnya kita akan mencari sinus antara kedua bidang, atau di sini adalah sinus antara garis AX dengan garis XY. Oleh karena itu, kalau kita ingat kembali perbandingan trigonometri, maka sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Nah, namun dalam gambar terakhir, sisi miring atau si garis AX belum diketahui panjangnya berapa. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mencari panjang AX. Nah, tentunya dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menuliskan rumus seperti berikut. Oke, AX kuadrat sama dengan AY kuadrat ditambah dengan XY kuadrat. Ya, jadi sisi miring merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya.
Maka dapat kita substitusikan di sini AY-nya 3 akar 2 kuadrat ditambah XY-nya adalah 6 kuadrat. Maka 3 akar 2 kuadrat berarti kita akan menguadratkan 3, kemudian dikalikan dengan kuadrat dari akar 2. 3 kuadrat sendiri adalah 9, dikalikan dengan akar 2 kuadrat yaitu 2. Berarti 9 dikali 2 sama dengan 18. Maka kita tulis di sini 18. Oke, sebentar. Kita tulis di sini 18 ditambah dengan 6 kuadrat ya. Oke. Ditambah dengan 6 kuadrat sendiri adalah 36. Nah, maka ini tadi adalah AX kuadrat. Maka AX kuadrat sama dengan 18 ditambah dengan 36 yaitu 54. Baik, maka AX kuadrat sama dengan 54. Berarti AX itu adalah akar kuadrat dari 54. Nah, sebenarnya setelah kita ketahui bahwa apabila kuadrat AX kuadrat sama dengan 54, berarti seharusnya AX adalah plus akar 54 atau minus akar 54. Nah, namun karena di sini sekali lagi konteksnya adalah jarak, maka jarak tidak mungkin negatif, maka yang kita pakai adalah hanya yang positif ya. Berarti langsung saja kita tulis di sini akar 54. Nah, kita akan menyederhanakan bentuk akar 54 ini. Kita buat menjadi perkalian antara sebuah bilangan kuadrat sempurna dengan bilangan bulat, yaitu hasilnya adalah 9 ya. Bilangan bulat terbesarnya adalah 9. Kita kalikan dengan 6. Maka hasilnya adalah akar 9 kita kalikan dengan akar 6 yaitu 3 akar 6. Nah, baik. Maka telah kita dapatkan panjang AX adalah 3 akar 6. Kita tulis di sini 3 akar 6. Nah, karena sudah diketahui dengan lengkap panjang dari sisi-sisi sebuah segitiga, maka bisa kita langsung terapkan aturan sinus di mana, oke saya beri garis seperti ini, sin alfa sama dengan, kita lihat sisi di depannya itu adalah AY, dan sisi miringnya itu adalah AX. Ya, jadi AY sendiri diketahui panjangnya adalah 3 akar 2 per AY panjangnya adalah 3 akar 6. Oke. Nah, bentuk ini masih belum sederhana, oleh karena itu kita sederhanakan. Mungkin saya tarik sedikit ke sini. Perhatikan, baik pembilang dan penyebut sama-sama memiliki 3, maka bisa langsung kita bagi saja. Sehingga tersisa akar 2 per akar 6. Nah, perhatikan bentuk akar 2 per akar 6 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan akar 2. Ya, sama-sama kita bagi dengan akar 2 sehingga bagian pembilang itu menjadi akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Oke, saya tulis dulu di sini. Sama dengan 1. Kemudian di bagian penyebut itu sama dengan akar 3 ya. Baik. Oke, maka ini 1 per akar 3 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 akar 3. Nah, baik. Maka
nilai dari sin alfa sama dengan 1/3 akar 3. Baiklah semua, dari dua contoh soal tadi telah kita pelajari bagaimana cara menghitung sudut antara dua buah garis ataupun dua buah bidang. Ya, jadi semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian dan dapat mempermudah dalam mempelajari geometri ruang. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe seluruh video di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.